Memang dibaliknya menang dulu. Jadi oh menang, lumayan nih duitnya nih, amun dikali-kalikan kan banyak. Sekali kalah banyak. Bukan. Kan bahwa apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kawan-kawan. Hari ini kita kembali lagi ke acara kita Panderan Muarung. Nah, Hari ini ini bisa bujur apa dapur kita memang disambati warung bujur, iya. Nah, karena alat kopi sudah ada. alat kopi kita sudah ada. Nah. Mana kopi yang rasain lu? Wih, nyaman. Espresso campur susu. Ah. Susu yang kada bagula. Ya, susu. Ini kopi susu banyak susunya. Nah, jadi kita tuh lah hari-hari ini sudah akhir-akhir ini mendengar kisah-kisah di medsos itu yang lagi rame dipanderkan bubuhannya yang terbaru nih. Penceramah yang menyambati orang Berjualan teh. Nah, disambatinya goblok dah. Aduh, Kenapa? sakit. Sebenarnya lah Bang, amun ulun yang pas melihat videonya tuh, ulun sarik banar Bang. Sakit hati ulun tuh. Iya, orang berjualan loh. Logikanya berjualan, mencari duit. Wajar bila mau ada acara-acara macam Ya. itu. Cuma hitungannya kada perlu juga Bang, dipermalukan di hadapan umum gitu. Betul. Temannya begayaan, misalnya alasannya begayaan loh. Ya. Langsung maaf sengaja gitu. Begayaan gitu tuh lain hal yang mungkin berdua karena ada di syuting kamera misalnya gitu lah. Itu kan apa? Sama-sama Itu uluan. Iya. Tapi ini di hadapan orang banyak. Ya. Terus Siap. pacarnya kena Siri itu memang gayanya Gaya- kayak itu. Cuma kayak kada tepat dia mau dibawa di hadapan publik macam itu tuh. Kenapa menghantam orang? Ya Iya itu. Jadi lagian kayak ini kadang-kadang tuh loh orang yang merasa dirinya tak pintar agama gitu loh bisa menyambati memadahi orang, diutamakan adab lu daripada ilmu ya. daripada ilmu. Tapi itu tuh hanya memadahi orang yang kelas bawah. Tapi kalau inya seorang, kenapa Karena dipakai. karena dipakai gitu nah Ya. baik bisa memadahi Adabnya hilang lalu. Kada adab jadinya. walaupun alasannya kena begayaan bukan begayaan itu masalah di hadapan publik bah. Coba seandainya waktu itulah si Din tuh pada jual apa? Es teh misalkan. Es teh. Nah, berapa harganya misalnya? 5.000 misalnya. Ya udah tuh bagi-bagikan yang dekat situ langsung. Nah kayak Ustaz Abdul Somad. Nah, kayak Ustaz Somad langsung. Atau kayak penyanyi dangdut yang ia menukar berapa Iya, berapa jar? Langsung ditukari, Bah, tapi kada menjut orang yang ada di situ. Kesian si Din senyum-senyum sendirinya di situ di Nah, isinya juga hendak berkuriak kena kalau video dipukuli orang kalah ya. Ditekan sih bah sudah kalah jumlah, kalah pendukung, Ya. kita berjualan gitu loh. Lebih baiknya berjualan kayak maksudnya kan mencari duit halal gitu loh. Iya. Dibanding orang yang mencari duit tiba-tiba kena gasan berjudi online. Judol. Nah, Mengharap duit banyak gitu loh. ya judol. Dengan cara mendepo 50.000 mengharap 50 juta. Nah, Itu ngeramput namanya. Kada tidak. Pokoknya intinya judi itu bukan ladang mencari rezeki. Jar omai-ramai ya. Makanya ini kada kena strike dari YouTube lah. Iya. Kita putar langsung omai-ramai. Iya, kita setel lagunya judi. Karena itulah judi itu memang pas membuka akun pertamanya pengalaman Bang lah. Membuka akun pertama tuh menang, bujuran menang. Ambah itulah depo terus kalah, depo lagi, deposit 5 juta di deposit menang 1 juta. Apa kada bungul? Itu congernya Makanya kada mungkin menang. kada harapan. Masalahnya mana akun gua buat hendak menaruh duit. Iya. Mana pulang lo duitnya ini nih dibawa kira kepada judinya tuh di mana? Di Kolombia aja jauhnya. Myanmar kan. Ke Myanmar. Kada Myanmar ke mana kok? Lah, kemana lagi itu Thailand enggak? lain. Yang mana? Ada lo cek dulu dia. Cek. Jadi, inya tuh lah. Nah, Inya tuh judi itu sebenarnya cuman permainan bubuhan yang sugih-sugih. Yang kebanyakan duit. Nah, kebanyakan duit ini bingung ya nak ditukarkan apa, semua serba ada sudah paksa duitnya dimainkannya sesamanya orang sugih. itu jadi kan ini tuh menurut settingannya di komputer itu gini loh. Kadang mungkin orang tuh bisa Menang terus. duit banyak dari modal 50.000 jadi 50 juta
Itu tuh daripada ke Kamboja. Kamboja ya. Jadi kita ini menyuguhi negara orang. Nyuguhi orang. Masalahnya digoda taruh. Iya. Sana yang duit. Ini tuh model balah apa namanya nih menyandu balah. Iya. Jadi candu. Jadi rasa kalah. Memang dibaliknya menang dulu. Jadi menang, lumayan nih duitnya nih. Amun dikali-kalikan kan banyak. Sekalinya kali kalah rupanya. Rungkat. Langsung aja sudah rungkat lo kadang langsung mencari minuman, langsung sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Kacau. Mending dibawa ngopi, nyaman ngopi kita sebelum nyaman ngopi. Tapi lah amunnya sensasinya itu kan ada dopamin dalam otak tuh. Jadi rasa deg-degan apa segala macam tuh loh. Langsung mendepot aku harus rungkatkan bandar ya. Bukan bandar tawa aja. Jadi bandar gitu. Kekonyolan sebenarnya itulah kita tuh ya sadar bah sudah. Ampih sudah berjudi, ampih nakai berjudi. Masalahnya kita nih bepadar kayak ini bala. Amunnya orang yang memang berjudi itu apalagi sudah menyandu sama aja kayak orang menyandu rokok lah paling gampangnya dan dulu. Disuruh ampih itu tuh rasa berat banget. Ya, bujur Bang. Sebenarnya itu sudah kena otak. Sebenarnya bubuhannya nih bukannya apa kayak kelainan bisa juga disambat lah. Iya, itu kan mau masuk otak sama aja. Candu dong. Iya. Kayak rokok aja lah. Hitungannya sama ampih itu memang diakui. Ibaratnya sehari aja kada manu tuh rasa aneh bujur udah. Pokoknya rasa tangan tuh selalu kekirikan dong. Iya, makanya pokoknya ya kayak apalah ceritanya tuh jauhi lah namanya yang judi online, habis itu menjinit, habis itu yang apalagi yang bukan kanakan yang kada kuat menukar nih, lalu memakai lempok, itu parah ulang tuh, mewah, macam orang bungul. Suah melihat. Kada suah pang mencium. Amun mencium pas lagi melem kayu suah aja. Tapi itu kada tahu lah masalahnya tuh mencium waktu pas lagi melem kayu. Gini sesak kepala kan. Pening kepala, Bang. Pening. Tapi tahan lah gitu lah. Mungkin lah apa play itu loh. Iya, ngeplay jadi pasnya menyedot tuh konsletan sini langsung bertarusan konsletnya. Kada kau bujur lagi. Ada kabel-kabel yang itulah pindah Nah, itu. Jadi Bang, kembali tadi lah ke bubuhan yang apa namanya menjut bubuhan siapa pedagang-pedagang kaki lima ini. Sebenarnya miris Bang. Daripada kita bubuhannya yang kayak itu menyambati ini apa segala macam. Coba rasa seorang aja mencari duit gitu. Hari ini pula hendak mencari duit ya kan. Iya. Setelah belum lagi ini kan orang ini lagi secara tanda kutip loh ekonomi ini lagi sakit-sakit. Ya, bujur. Nang berjualan biasa aja sudah terasa berat. Iya. Nah, harga-harga makin lawas, makin pajak sudah mulai naik. Nah, orang berjualan tiba-tiba disambati. Aduh. Pokoknya sayang sekali itu sampai keluar dari seorang ibaratnya tuh tokoh lah kan, tokoh agama itu keluar dari mulutnya meskipun dia sudah klarifikasi minta maaf apa segala macam, cuman itu tuh namanya membekas kok di hati orang tuh membekas. Kada bakal hilang itu tuh. Itu bukan dari alasan itu cuma sekedar bergayaan. Kada bisa. Di hadapan publik masalah itu tuh. Amunnya kayak gini kita lagi berdua gini kita bawa uluan, kita habis-habis kita aja gitu, Bang. Kada dilihat di kamera. Iya, habis-habis kita aja gitu, Bang. Itu pacaran akrab orang. Iya. Ini kenal kada. Sambati pada orang rami. Pada orang rami di hadapan banyak namun kesian. Tapi ada juga yang ketawa-tawaan di belakang situ itu Nah, itu yang kadang orang paham tuh, ibu-ibu di belakang tuh Ibu-ibu tuh ada sebagian merangut. Ada yang bapak-bapak di belakang. Iya. Maka hitungannya tuh entahnya tuh ketawa-ketawa penjilat kah atau apakah? Atau sekedar umpat ketawaan orang rami kah? Tapi kan paling kagak tuh dilihat coba. Keadaan lah. Iya. Artinya adabnya juga di mana gitu. Nah, padahal bubuhan itu selalu menyambati adab lebih utama dibanding ilmu. Ya. Tapi bubuhannya pun juga hanya bisa memadahi orang ya. Karena diterapkan. Tapi pada penerapannya buktinya ada. Kacau. Lalu kebiasaan mungkin kayak mirip. Kadang-kadang tuh orang ini sudah mulai ada gelar-gelar apa gitu. Amunnya ada salah,
kada yang wani menagur. Kedua, amun yang salah sudah jangan sudah ketulahan kena. Sudah Ketulahan kena aja. Tapi amun orang yang ibaratnya lebih rendah lah ibaratnya. Langsung digas langsung. Digas langsung habis-habisan. Tapi amun orang sudah tidak ada terpangkat sedikit sudah. Nah, pen dari macam itu tuh kan, pen selama ini nih, hidup di dunia nih, percaya kada lawan kualat? Sementara ini kada apa enggak? Nah, karena kualat itu tuh hitungannya tuh mitos saja yang bisa menentukan hukuman apa segala macam itu banyak Allah. Bujur jawab ya. Jadi logikanya tuh kualat apa segala macam itu tuh biasanya tuh disangkut-sangkutkan ya, itu ketulahan. Nah, ketulahan. Ya. Kualat tuh. Padahal sebujur tuh memang sudah wayahnya kena. Lalu terkena balak lah. Iya. Gitu kan. Lalu disangkut-sangkutkan dengan kualat. Amunnya kayak ini, misalnya ini suah menyambati apa gitu kan, misalnya kami tokoh agama apa gitu kan. Kok sambati kan gitu. Pas kebujurannya ini sudah wayahnya kena serempet motor kah atau apa. Nah tuh kualat gara-gara menyambati ya. Padahal walaupun yang kada menyambati gitu, amun sudah wayahnya tetap aja serempet. Berapa banyak orang yang bujur-bujur gitu loh. Kada menyambati orang, bujur-bujur aja kena serempet dia oleh motor jalan. Logikanya kan ada yang menyambati kualat. Ada kan? Karena tuh Bang lah kita nih Indonesia nih kental dengan hal yang kayak itulah. Ya entah kadang-kadang tuh itu tuh selalu di sanjung-sanjung. Pak digembar-gemburkan terus gitu loh supaya inya merasa ada kedudukan tinggi, lalu ia bisa menekan yang lebih bawah dibandingnya nih. Coba kamu lihat rancak pula, itu sangkal-sangkal ada juga. Amun sudah memadai orang di bawah-bawah nih, ibaratnya masyarakat yang kelas bawah, itu pindah makan macam singa. Tapi amun sudah saya lawan kelas-kelas atas, langsung pindah sopan, santun. Perasaku itu tuh lah. Antara orangnya penjilat atau itu pengencot. Menjilatnya aja. Jadi, aduh. Kalau memang hendak ibaratnya adab lebih utama di atas ilmu, paling karena itu terhadap semua terhadapnya orang kelas atas kah, orang kelas bawah. Ya, terapkan semua. Ya. Buktikan itu tuh, ini sudah berpandar loh. Buktikan dong. Jangan bayi pander aja. Lawan pulang kadang-kadang tuh sebagai orang tua menyambati anak. Kami ya Tuhan mau Tuhan kayak itu. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga mamai anak di hadapan umum. Iya, bujur. Nah, itu membekas inya kan malu jadi. Malu jadinya. Adab anak terhadap orang tua. Tapi ada orang tua terhadap anak itu dipertanyakan kadang. Betakun sedikit itu sambati, ikamnya juga tanya. Ya. Terus lagi misalnya guru terhadap murid itu ada adabnya dengan guru tapi kadang-kadang ada juga sebagian, kada semua belah dengarnya manusia ini kan apa beda-beda namanya, apapun profesinya itu pasti ada yang menyalah terhadap gurunya itu terhadap muridnya itu diterapkan kadang. Apakah harus ngegas-ngegas itu menganggap diri kan paling benar kan kadang. Nah apa namanya memandirkan kayak di sekolahan gitu. Kira-kira Bang lah, nah pertama lah rambut, sepatu, baju, gincu, pupur, bersangkut pautan kada ini nih lawan pelajaran. Tahu kada Pak, cuma kadang-kadang tuh kayak ini selalu anggap harus disiplin. Cuma buktinya dari zaman dulu sampai sekarang kita nih ada disiplin di Indonesia nih. Kada bisa. Ada yang disiplin, cuma persentasenya dia banding disiplin dan tidak disiplin. Ya. Di Indonesia nih kira-kira kan kalau menyebut orang hal gitu jam 5 langsung yang mau disiplin dan yang kada disiplin tuh berapa persen lebih banyak kada disiplin loh. Karena ini kan Bang lah apa namanya mau diatur padahal nih jadi kalau yang diatur nih orang makin menantang. Iyalah. Diatur misalnya ikam harus kayak ini, misalnya harus berbaju masuk, harus bertopi, harus berdasi. Nah, ini nih sebagian ada otak-otak yang memang kada menerima. Apa nih kada bagus kayak gini. Padahal itu kada bersangkut pautan lawan pelajaran. Nah makanya lo, jadi untung malah begawi di wadah kita di Borneo ini lah. Nah, kalau hendak rambut gondrong. Nah, kenapa? Ada apa? Hendak kayang kah? Yang penting hasil kemana? Iya bujur. Nah itu loh hasil. Kita di sini hanya mengutamakan itu intelektualitas dan hasil gawian sesuai kan dengan ikam padahi gitu. Ikam pandar-pandar. Aku ini bisa ini mulai ini menggawi ini segala macam. Biar kamu hendak sarapi atau hendak gaya mungkin gitu. Amun bayar pandarnya apa gunanya? Makanya kosong hitungannya kan
anak kayak seorang rambut gondrong kah pimpinan bodoh amat. Yang penting hasil tuh. Iya, bujur. Kayaknya kan si Din hitungannya ini anak gondrong ya itu memang stylenya. Inilah begawi sepatu pentopel, selawar kain hitam, bejasi, bejas. Nah, Mbah tuh bawa tas koper kantor, gaji di bawah UMR. Nah, itu tuh begawi kah, kerja kah, apa dikerjain? Tapi ya kan, alhamdulillahnya di sini kita kadang memandang orang tuh dari penampilan. Cuma ada Jepang tiba-tiba penampilan tuh yang sampai tahambur kaut balah. Iya, ada mah. Yang sampai bukanya tuh misalnya rongkang di sini. Itu tuh sudah keterlaluan dia, Bah. Itu tuh di penjahit belum jadi diambil sudah. Nah, itu keterlaluan dia namanya. Sepantas-pantasnya dia. Ya, ibaratnya tuh sepantas kita begawi ya kayak itu lah. Sepantas begawi itu relatif balah. Ya. Cuma kayak seorang baju. Ya. Nah ini yang Bang fungsinya adab tadi teh. Nah maka itu kan. Lawan pulang adab terhadap pimpinan. Ya. Adab terhadap kawan. Itu kan beda-beda. Beda porsinya. Lawan pulang kalau kita hendak menegur orang ini loh. Dengan kawan, dengan orang yang lebih tua apa segala macam kan ada caranya juga. Tapi orang yang merasa dirinya ulama lah atau apa juga. Bubuannya harusnya itu diterapkan juga itu jangan hanya pada yang dianggapnya lebih lemah aja. Ikam tuh ada adabnya pada dalam seorang ini. Ya. Apa pangkat kam jadilah? Logikanya kan kayak itu. Iya. Kan harusnya diterapkan pada semua. Tergantung siapa dirinya. Jangan cuma bisa berpandar ya. Kalau baik berpandar ya semua bisa. Semua bisa. Apa loh ini berpandar? Nah, dari ini kita kan memandarkan adab, memandarkan kelakuan. Kelakuannya tadi ya kayak judi online apa segala macam. Nah, ini nih Bang sebenarnya terkaitan lah semua. Masalah adab, masalah kelakuan apa segala macam nih. Jadi amunnya kita semua itu bisa menerapkan adab tadi. Awalnya aja adab aja. Kan usah berilmu nih. Adab aja semuanya. Insya Allah lu yakin. Tapi kalau bayi ada puara lah, karena tapi ilmu juga garing. Memang garing sebenarnya, cuman kan setidaknya Bang bagus lah di mata sesama kita manusia nih kan. Meskipun kita ibaratnya amunnya kada ilmu nih, ya lebih baik diam, kada coba pander. Ya kalau kan, ya tapi kan yang penting adab dijaga. Kan lebih bagus loh daripada ilmu tinggi, adab kededa. Kena memandiri orang segala macam ini itu. Tapi lah, amun dipikir-pikir loh, Nabi ini kan kayak itu. Nah, ilmu kurang apa ya kalau? Kelas Nabi itu. Ibaratnya dosa tuh udah dijamin dicoret lah ya. Karena urusan pokoknya apapun kesalahan nikah hendak kayak apa, hendak ganal kayak apapun dicoret langsung kan. Kadang kayak itu si Din malah tawadu, jujur Bah. Ya. Malah ibaratnya tuh dengan orang yang lebih dalam tanda kutip itu lebih rendah ya. Malah semakin hormat, semakin turun lagi. Kadang maunya di atas orang. Nah, itu kan kalau kita kan lencap tuh disambatnya nih. Dipadahi. Coba aja tiru Nabi, tiru siapa adab Nabi. Tapi hitungannya yang baik memadahi itu baik memadahi aja gitu loh. Kada jalan dinya. Hanya bisa memadahi orang, tapi menjalankan itu berat. Karena alasan aja kayak ini ngaran kita nih kan namanya juga manusia. Saya tidak ada niat seperti itu. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Wajar. Kembali pulang ke situ lah. Bukan Nabi, coy. Itu yang apa yang maling tuh kan tuh? Iya. Maling. Wajar namanya manusia, bukan Nabi. Bukan Nabi boy. Bukan Nabi boy. Tong pakap tempeleng orang itu masih manusia tempeleng. Bisa. Bukan Nabi boy, pang. Itu yang tempeleng masih manusia. Bila malaikat tempeleng hancur kepala kamu. Makanya, nah Bang dari semua itu kita ambil hikmahnya, pelajarannya. Ya kalau supaya kita ini terjauh lah dari golong-golongan judi online, golong-golongan yang kurang adab tadi. Kita belajar, kita masih sama-sama belajar ya kalau. Manusia kan nggak pernah stop ya. Iya, pokoknya bilanya mati hanya ampih belajar. Iya. Nah, cuma kadang-kadang tuh juga orang yang lebih tua nih, sebenarnya merasa malas belajar. Aku sudah tahu aja bukan kami apa aja. Aku sudah banyak makan asam garam, kolesterol, tensi. Ya, ini merasa dirinya sudah hebat, suruh belajar lagi. Apa kan ini? Jadi seorang ya. Selalu kayak itu kan. Kadang kan kami aja belum lurus. Nah,
itu tadinya merasa dirinya tuh hebat, Ikam nih apa bawah gitu loh, masih kurang pengalaman, menganggap yang muda-muda tuh selalu kurang pengalaman, selalu meremehkan yang muda-muda terus. Padahal belum tentu yang muda-muda ini nih apa pengalaman dan ilmunya kurang, siapa tahu lebih tinggi gitu. Yang berdiam aja tapi pengetahuannya lebih. Nah itu jauh. Tadi kadang-kadang pola-pola pandang gitu lah, yang lebih tua kepada yang lebih muda, yang lebih pangkatnya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah di bawah. Itu merasa ini hebat, bah. Lalu gila. Game sudah. Game dah. Ini Arif game. Bisa. Arif game dah habis sudah selesai, tamat tuh. Jadi itu tuh pengendalian diri walaupun ngaranya manusia ini tepatnya salah dan dosa, wajar manusia bukan nabi boy. Cuma kan sekuat-kuat kita maksudnya tuh kita nih hendak berpandar ke orang itu ingat tuh berpikir dulu ngulang tersinggung kan kada nyaman loh dia tuh ibaratnya sebujurnya ngalih berpikir kayak itu ingat dia biasa dibiasakannya beratur dulu sebelum kita menggayai orang, sebelum kita hendak pikirkan dulu orang tuh kira-kira tersinggung nggak ada lihat dulu orang tuh, atau misalnya hendak mungkin jadinya alasannya aku kan bergaya aja dengan orang penjual itu tapi salah posisinya di hadapan publik di hadapan umum. Nah mempermalukan orang ini jadinya kan akhirnya ini akan bully seorang di medsos. Nah itu kan udah mau kada mau sebab akibat loh. Jadi ini hendak membela kayak apa juga tetap itu akibatnya. Tapi ada juga orang-orang tuh yang ibarat itu mendukung mati itu anaknya tuh bujur kan salah kan selama itu mengidolakan tuh bujur tuh antarnya itu bro ngerti manusia ini kompleks pola pikir itu kita karena kau melihat otak orang tuh wah ini agak siwa sedikit kau ada sedikit kau dibersih dipoles sedikit lah ini kan karena kau melihat makanya ada aku tuh dapat sebuah membaca quotes gitu bagus kan. Makanya kita ini perlu belajar gitu karena kalau bukan hanya perut yang diisi, tapi otak juga perlu diisi. Karena kalau perut itu kita dikosong, perut itu memberikan tanda grok, berbunyi. Tapi kamunya otak itu kosong, ini kan memberi tanda orang yang melihat. Otak kosong bungul karena panderannya itu melayau. Bungul Nah, bungul bujur artinya supaya kita jangan kosong otak, belajar paling nggak tuh membaca tuh banyak buku-buku kah atau kadang kali di handphone kita nih banyak ilmu pengetahuan kalau memang niat kita mencari daripada nonton TikTok yang joget-joget luar atau menonton orang live judul ada nonton film Prancis. Film Prancis. Ada ulun melihat bubuhan yang selebgram Banjar tuh ada jadi rupanya lu cari apa film Prancis rupanya apa film Prancis kira aja gue kacau itu loh. Jadi kalau otak kita kosong ada kita yang sadar orang yang melihat gitu loh, tapi kalau perut kita kosong kita yang sadar perut kita berbunyi rok nah jadi kemungkinan bang otak tuh mungkin berbunyi juga lah tapi orang yang melihat masanya berbunyinya tuh dengan dia mengeluarkan kata-kata yang aneh yang kada sopan yang apa berarti itu sinyalnya itulah sinyalnya itu salah satunya kada ibaratnya tuh kada semua kayak itu caranya adanya kepada itu melayau segala macam bisa juga kita dikosong itu otak bisa juga tapi kadang-kadang bisa kita yang kita pandarkan gini gara-gara otak kita kosong makanya namanya panderan warung makanya kawan-kawan jangan tapi dipercaya juga panderan kami ini nih cerna tuh bujur-bujur karena pemikiran itu tuh ada yang menurut kami gue siapa tahu yang bujur bubuan sampian ya lo pokoknya kami ini berpander nih bujur harus yang ada kami di otaknya kami keluarkan sudah siapa tahu kami ini salah gitu loh makanya supaya kalau misalnya kami ada salah pander komen di situ komen biar itu salah pander kayak itu tuh sampaikan argumentasinya cara yang sopan daripada ngegas amun yang ngegas itu ya kelihatan di otaknya kosong nah bang ulun pas semalam kan pian lagi cuti nih nah ulun pas waktu syuting lawan kanakan SMA 3 Pangkalan Bun. Gamer kah? Gamer tuh, si Dea tuh. Jadi ujarnya kan pas berkisahan, ulun kada tahu mama si ini ternyata dokter spesialis jiwa. Wih, hebat lah. Nah, jarku pas banar.
dokter spesialis jiwa, anaknya gamer. Kau tuh kena kita jadwalkan ngesen pameran. Kena kita jadwalkan. Ya, ibu lah. Kena kita undang pian Bu ke sini. Sambil minta tolong ibaratnya dari komandan kabinet. Kira-kira otak kami berdua nih agak geser-geser sedikit kan. Ada level itu kan amunnya kayak di permainan game itu kan ada AC, ada normal, ada hard, ada expert kan. Nah, kita nih level gila jadi mana? Siapa tahu kita agak-agak sedikit-sedikit mereng nah, ya. Perlu juga kita mendengar apa? Konsultasi lah. Konsultasi ya. Gitu, sambil ya konsultasi anak konsultasi bujur tuh ya datang bujur-bujur bawa obat bujur-bujur gitu loh. Padahal ini yang cocok mempadah yang kita dengan dokter jiwa nih yang memadahkan goblok pedagang kaki 5 itu nah. Oh iyalah. Itu tuh harus konsultasi sebenarnya. Siapa tahu ada gangguan lah. Sudah hampir daripada kita banyak pandai kita jadi gangguan. Jangan lupa saksikan Panderan Muarung setiap hari Kamis. Nah, tapi ini jadwal semalam meleset Bang karena apa namanya haur pilkada. Pemilu segala macam. Ya. Jadi dah dulu kawan-kawan daripada melantur mendengar Panderan kami ini pilihan dihambat kosong bubun berdua tiar apa membungul lain bocah kosong lah bapak kosong membungul ya alhamdulillah gim pada situ kita buyak mengetahui kami segala macam. Nah, kami hendak pegawai dulu lah. Ya. Ayo ambil ngopi. Ayo ngopi lu kita. Wah. Yuda Meng, Arif Game. bye. Game dah. Selesai.